Oke, kita lanjutkan kuliah kemarin. Ini yang part yang ketiga. Misalnya kita contohkan ya. Kemarin kan kita sudah punya DE itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 kali DQ per R kuadrat. Nah, R ini bisa juga kita ganti. Yang penting ini jarak, ini muatan, ini tetapan. Ini bisa jadi K ataupun 1/4 V epsilon 0. R ini simbolnya nanti bisa kita ganti S, bisa kita ganti X, yang penting kita ngerti. Oke. Nah, kita contohkan misalnya ada sebuah tongkat non konduktor. Nah, ini harus non konduktor nih, karena kalau seandainya kita bikin tongkat itu adalah konduktor, ketika kita beri muatannya nggak akan terdistribusi secara merata. Dulu pernah saya jelaskan, mereka akan tolak menolak, nah sehingga dia nggak merata. Nah, jadi ini kita anggap sebuah tongkat non konduktor. Nah, jadi ada muatan di sini, muatan tersusun secara kontinu. Nah, misalnya panjang dari tongkat ini adalah L, misalnya panjangnya L. Oke. Banyaknya muatan di dalam tongkat ini, misalnya kita namakan dengan kemarin adalah lambda. Lambda adalah muatan persatuan panjang, atau kalau kita ambil elemen kecil di sini yaitu elemen dl, berarti di sini ada dq nih. Nah, dq di sini dl. Oke, kalau seandainya kita dl misalnya ya. Oke, berarti dq per dl misalnya. Oke, misalnya panjang, misalnya ada posisi titik di sini. Posisi titik ini titik P. Nah, akibat dq ini akan ada medan DE di sini akibat dq di dalam dl ini. Atau misalnya di dalam dx lah, misalnya di dalam dx ini elemen kecil ini dx kita namakan. Nah, jaraknya misalnya jarak ini dari P ke sini ini kita namakan x misalnya. Nah, ini dx. Oke, dari persamaan ini tadi kita bisa mencari nih. Ini kan ada dq di sini, ada dq, ada dq, ada dq, kan dq berarti kan ada DE. Kalau di sini dq-nya, DE-nya besar nih karena jaraknya dekat. Kalau di sini dq-nya, DE-nya kecil nih karena jaraknya besar. Coba lihat ini. Ini kan per R kuadrat. Nah, kalau seandainya akibat ini aja dulu, berarti DE sama dengan apa nih? DE sama dengan 1/4 V epsilon 0 dq per x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena jaraknya x ini. Nah, sekarang hubungan antara dq dengan ini tadi. Nah, karena di sini kita kan nanti kan e-nya itu kan harus kita integralkan. E sama dengan integral. Sementara di sini ada x. Nah, harus kita hubungkan antara dq dengan x itu apa hubungannya? Ini dia hubungannya, lambda. Lambda adalah dq per dx. Ini kan bisa kita ganti-ganti. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dq itu apa? dq itu adalah lambda, berarti 1/4 V epsilon 0 lambda kali dx per x kuadrat. Nah, ini dia. Sekarang kita udah bisa kita integralkan ini. Berarti E sama dengan ini konstan semuanya 1/4 V epsilon 0 integral lambda dx per x kuadrat. Itu dia. Nah, sekarang ini kita mau lihat nih, ini dari mana ke mana ini integralnya. Integralnya adalah dari sini sampai sini. Sampai situ ya. Ini misalnya kita kasih jarak nih, dari sini ke sini ini kita kasih jarak A misalnya. Jarak A
Berarti dari sini ke sini jaraknya apa? L ditambah A. Nah, berarti dari mana integralnya nanti? Dari posisi ini, yaitu posisi A, sampai ke mana? Sampai ke sini. Dari sini posisi A sampai ke sini, yaitu L ditambah A. Nah, itu. Jadi akhirnya kita bisa dapat integral. Nah, ini kan lambda. Lambda juga konstan. Berarti yang tinggal apa nih? Lambda per 4V epsilon 0. Apa yang tinggal? Ini A sampai L tambah A. Kenapa L tambah A? Karena ini kan A, ini ke sini L, berarti jarak dari sini ke sini L tambah A. Oke, dx lambdanya udah keluar, dx per x kuadrat. Nah, ini integral ini tinggal lagi. Dx per x kuadrat adalah min 1/x. Berarti lambda per 4V epsilon 0. Ini integral ini adalah min 1/x. Ini kalau nggak ingat, nah coba lihat lagi buku kalkulusnya gimana caranya dapat min 1/x. Ini dari mana? Dari A sampai mana? L tambah A. Oke. Ini kalau kita sederhanakan, ini E ya, karena kita sudah integralkan. Kita sederhanakan 1/4V epsilon 0. Nah, ini lambda itu apa? Lambda ini adalah Q per L. Nah, Q per L. Lambda itu adalah Q per L. Q per L sama dengan dikali kita masukkan ini min 1/A dikurang min 1 per L tambah A. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini kan min. Nah, jadi apa dia? Yang ini min yang ini dulu lah, berarti L tambah A min. Nah, min kan ini dikurang ini. Nah, sorry tadi ya, tersilap. 1/4V epsilon 0 Q per L. Ini min berarti plus 1/A. Ini tinggal min 1/L tambah A. Oke, ini dia. Kalau kita sederhanakan lagi gimana? Ya, kita sederhanakan. Jadi 1/4V epsilon 0 Q per L Q per A. Nah, ini coba lihat nih. Ini disederhanakan, ini 1/L. Nah, jadi dia AL ditambah A. Nah, oke, itu dia. Ini mau disatukan terserah lah. Ini mau diputus terserah. Ini 1/4V ataupun mau kita jadikan 1/4V epsilon 0 A L tambah A. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah punya mana nih ya, kita sudah punya E. Jadi di sini tadi saya tulis ulang biar nampak. Sini kita sudah punya E, itu di sini adalah Q per 4V epsilon 0 A dikali L tambah A. Nah, coba lihat ya. Kalau seandainya L itu jauh lebih besar daripada kalau seandainya L ini kecil dulu. L ini menuju 0 misalnya. Menuju 0, hampir 0 misalnya. Di L pendek nih ya, pendek.